Sebelum kalian lanjut belajar SNBT, Olimpiade, TKA, dan seterusnya teman-teman, kalian harus paham konsep dasar dari materi ini teman-teman. Karena materi ini selalu kita pakai di semua ya teman-teman, mulai dari SNBT, TKA, Olimpiade, dan segalanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke materinya teman-teman. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait persamaan linier mulai dari satu variabel, 2, hingga 3 variabel ya teman-teman. Untuk persamaan linier satu variabel. Sesuai dengan namanya teman-teman, persamaan linier satu variabel berarti dia hanya satu variabel saja teman-teman. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini teman-teman. AX plus B sama dengan C. Nah, ini tuh kayak ibaratkan teman-teman memiliki sebuah timbangan ya teman-teman. Nah, di mana titik sama dengan itu merupakan titik tumpunya gitu teman-teman. Nah, jadi kita tuh harus mencari besar nilai X agar, misalkan seperti ini. Di sisi kiri tuh saya tuliskan AX plus B, dan sisi kanan itu C. Nah, kita tuh harus menemukan nilai X ini teman-teman, agar timbangan di sebelah kiri dan kanan itu sama. Di sini ada contoh soal ya teman-teman, dan coba kita langsung kerjakan saja. Misal, kita memiliki di sini 2x plus 5 sama dengan 15. Maka kita perlu mencari nilai x-nya. Nah, gimana caranya? Kita hanya perlu mengisolasi nilai x-nya saja. Misal gini. Nah, karena di sini ada plus 5, kita pindah ke sebelah kanan. Maka 2x sama dengan 15 plus 5 pindah kanan menjadi minus 5. Maka kita dapatkan nih 2x sama dengan 10. Maka kita bisa mendapatkan nilai x adalah 10 dibagikan 2, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita punya nilai x di masing-masing ruas teman-teman. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita selesaikan dulu persamaannya teman-teman dengan mengalihkan pelangi gitu, atau sifat distributif pada operasi bilangan ya teman-teman. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kita bisa kalikan pelangi gitu, sama dengan 3 kalikan X plus 10. Kita kalikan pelangi ya teman-teman. 4 dikalikan 2X yaitu 8X, lalu 4 dikali min 5, maka minus 20. Sama dengan 3 dikalikan X, 3X, ditambah 3 dikalikan 10, yaitu 30. Kita selesaikan persamaannya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya perlu mengisolasi variabelnya. Nah, 3x ini kita pindah ke sebelah kiri. Maka menjadi 8x min 3x sama dengan 30. Min 20 pindah ke kanan menjadi positif ya, menjadi plus 20. Maka kita dapatkan nih 5x sama dengan 30 tambah 20, 50. Maka nilai X adalah 50 bagi 5, 10. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya ini juga sama saja ya teman-teman. Kita hanya perlu menyelesaikan persamaannya dan mengisolasi variabelnya gitu teman-teman. Nah, misalkan kalau kita ketemu soal pecahan gini, kita bisa melakukan perkalian silang seperti ini teman-teman. Nah, 3 kita kalikan dengan X plus 4, dan 2 kita kalikan dengan 2X min 1. Nah, misal gini, 2 dikalikan 2x min 1 sama dengan 3 dikalikan x plus 4. Nah, nanti kita dapatkan juga persamaannya teman-teman, menjadi 4x min 2 sama dengan 3x plus 12. Kita bahas cepat saja ya teman-teman. 3x kita pindah ke kiri menjadi x. Min 2 kita pindah ke kanan menjadi plus 2. Maka kita dapatkan x-nya adalah 14. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang pada aplikasi soal geometri atau cerita ya teman-teman. Di sini kita tuh punya persegi panjang, memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya gitu. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 50 cm, tentukan luasnya. Nah, yang ditanyakan adalah luasnya. Sebelumnya kita untuk mencari luas kita memerlukan panjang dikalikan lebar gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman cara mengerjakannya? Sebelumnya kita coba highlight ke sini teman-teman. Panjangnya adalah 5 cm lebih dari lebarnya gitu. Boleh nggak sih kayak lebarnya itu saya ibaratkan sebagai X gitu. Misal kita ibaratkan lebarnya sebagai X.
karena panjangnya itu 5 sentimeter lebih dari lebarnya, maka kita bisa menuliskan nih, panjang sama dengan lebar ditambah 5 senti gitu. Nah, kita substitusikan nih nilai X. Maka panjang adalah X plus 5. Nah, kan tadi kita punya kelilingnya sama dengan 50 ya teman-teman. Nah, sedangkan rumus keliling itu apa teman-teman? 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Gitu ya teman-teman. Kita bisa sama dengan kan 50 karena kelilingnya adalah 50. Sekarang kita ke langkah penyelesaiannya. Nah, sebenarnya dari rumus keliling ini teman-teman, kita bisa otak-atik teman-teman. Ya nggak? Kita selesaikan dulu ya persamaannya menjadi 2P ditambah 2 lebar sama dengan 50. Tadi kita punya nilai P apa teman-teman? X plus 5. Jadi kita tinggal masukin X plus 5 ke sini. Maka menjadi 2 dikalikan X plus 5 ditambah 2 dikalikan L-nya apa tadi teman-teman? Ini ya, X ya. X sama dengan 50. Kita selesaikan nih menjadi 2X plus 10 ditambah 2X sama dengan 50. 2X ditambah 2X adalah 4X kan? Dan 10 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus ya, menjadi 40 teman-teman. Maka nilainya adalah X-nya adalah 10. 40 dibagi 4 gitu. Nah, kita udah ketemu nih. X tuh tadi apa teman-teman? Lebar ya. Sehingga kita dapat nih lebarnya 10. Nah, karena panjang itu lebar ditambah 5, maka kita dapatkan nih. Panjangnya adalah 10 tambah 5, yaitu 15. Nah, kita selesaikan di sini. Maka luasnya adalah tinggal panjang dikalikan lebar gitu kan. Nah, kita dapatkan nih. Panjangnya tadi berapa? 10. Panjangnya 15 dikalikan lebarnya 10. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 150. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada latihan mandiri untuk teman-teman. Bisa dikerjakan di rumah. Untuk latihan teman-teman ya, bisa di-pause untuk dikerjakan dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan linear dua variabel ya teman-teman. Nah, bedanya kan tadi cuma satu variabel. Kalau sekarang ada dua variabel. Biasanya itu ada X dan Y gini ya teman-teman. Sebenarnya itu dasarnya itu seperti ini teman-teman. Misal tuh kita punya dua persamaan kan teman-teman. Misal ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua ya teman-teman. Nah, jika kita gambarkan di grafik Cartesius atau X, Y, itu nanti tuh dia memiliki titik potong dari kedua garis tersebut ya teman-teman. Di sini. Nah, misalnya titik A ini. Nah, titik A ini pasti kan memiliki koordinat X1, Y1 gini kan. Nah, koordinat ini merupakan solusi dari kedua persamaan ini, teman-teman. Misal kalau kita lihat di sini, ini titik berapa, teman-teman? Titik 2 ya. Dan Y-nya titik 3 karena ada 3 kotak. Maka kita punya ini, X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau ini kita masukin ke sini, coba ya. Y sama dengan min X plus 5. Kita masukin nih nilai 2-nya. Min 2 ditambah 5. Hasilnya berapa? 3 ya. Dan sesuai ya teman-teman. Dan kalau kita masukin ke sini itu juga sama saja teman-teman. Misal tuh, Y sama dengan setengah X plus 2. Kita masukin nih nilai X-nya yaitu 2. Setengah dikalikan 2, 1 ya teman-teman. 1 tambah 2 hasilnya juga 3 gitu ya teman-teman. Jadi inilah dasar dari persamaan linear dua variabel. Tapi kita akan fokus cuma mencari nilai variabelnya aja teman-teman, nggak usah pakai grafik. Karena jika menggunakan grafik, kita harus menggunakan skala yang benar teman-teman, kayak menggunakan penggaris gitu loh. Karena misal kalau ini grafiknya geser dikit ke kanan atau ke kiri atau ke atas, nanti otomatis titiknya ini sudah tidak pasti gitu atau tidak terjamin kebenarannya teman-teman. Karena skalanya tidak benar gitu. Oke, jadi kita di sini akan menggunakan 3 cara ya teman-teman, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Campuran itu adalah kombinasi dari substitusi dan eliminasi gitu. Kita coba masuk ke soal pertama, di mana kita akan menggunakan
eliminasi. Eliminasi itu seperti apa, teman-teman? Dengan menghilangkan salah satu variabelnya gitu, teman-teman. Nah, misal di sini ada persamaan 1 dan 2, yaitu 3x plus 2y sama dengan 12, dan 2x min y sama dengan 1 gitu. Nah, caranya adalah kita memilih salah satu variabel yang bisa kita hilangkan gitu. Contohnya apa, teman-teman, di sini? Ini ya, kita bisa hilangkan, misal saya memilihnya 2y dan min y gitu. Agar hilang, kita harus mengalihkan yang bawah menjadi kali 2 dan atas menjadi kalikan 1. Kenapa seperti itu? Misal seperti ini. Jika dikalikan 1, dia menjadi 3x plus 2y sama dengan 12. Dan 2x min y kalau kalikan 2 menjadi 4x min 2y sama dengan 1 kalikan 2, 2. Kan ini bisa kita hilangkan kan, teman-teman? Benar nggak? Ya kan? Dengan menambahkan keduanya. Nah, ini yang dimaksud dengan cara eliminasi gitu, dengan menghilangkan salah satu variabelnya gitu. Nah, kita tinggal tambahkan saja agar 2y-nya hilang. Karena 2y ditambah minus 2y itu sama dengan 2y dikurangin 2y gitu. Nah, jika kita tuliskan jadi seperti ini nih. 3x plus 2y ditambah 4x ditambah minus 2y sama dengan sama dengan 12 ditambah 2 gitu. Nah, ini teman-teman, 2y dikurangin 2y, maka hasilnya juga 0 gitu. Karena jadi kita hanya jadi kita sudah mendapatkan nilai x-nya nih, teman-teman, yaitu 7x sama dengan 12 tambah 2 adalah 14. Maka x-nya adalah 2. Dari 14 dibagi 7 gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan eliminasi yang x-nya, teman-teman. Sekarang yang kita hilangkan adalah x-nya gitu. Tadi persamaannya apa? Bentar, saya tulis dulu. Dan 2x min y. Nah, di sini tuh mengalihkannya adalah KPK dari kedua konstanta variabel yang ingin dihilangkan ya, teman-teman. Misal seperti ini. 3x dan 2x gitu. Agar kita bisa hilangkan, karena KPK-nya adalah 6, ingat cara menyetarakan pecahan ya, teman-teman. Maka ini kita kalikan berapa nih? 3 ke 6 kita kalikan 2. Dan 2 ke 6 kita kalikan 3 gitu. Nah, nanti kita dapatkan nih. 6x plus 4y sama dengan 24. Dan 6x min 3y sama dengan 3. Nah, ini kita tinggal kurangkan saja, teman-teman. Nah, ini 6x dikurangi 6x, dia menjadi 0 ya. Ditambah, hati-hati di sini, teman-teman. Karena ini ada minus. Minus ketemu minus menjadi positif, teman-teman. Maka menjadi positif 3y. Sama dengan 24 dikurangin 3, yaitu 21 gitu. Maka kita dapatkan nih, 7y sama dengan 21. Maka y-nya adalah 21 dibagi 7, yaitu 3 gitu, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengecek ulang, kita hanya perlu memasukkan nilai x, y ke salah satu persamaannya. Misal saya masukkan ke persamaan ini, 2x min y. Saya taruh di sini ya. 2x min y sama dengan 1. Kita masukin nih nilai x 2 sama 3. 2 dan 3. Di sini 2 kalikan 2 dikurangin y-nya adalah 3 sama dengan 1. Apakah benar? 4 dikurangi 3. Oh, benar, teman-teman, ternyata hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa ini adalah benar ya, teman-teman, nilai x dan y-nya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mengerjakan menggunakan cara substitusi ya, teman-teman? Kan karena ini kita sudah mengerjakan dengan metode eliminasi. Nah, sekarang kita kerjakan dengan substitusi ya, teman-teman. Oke, untuk yang substitusi kita membuat sebuah persamaan baru ya, teman-teman. Sebenarnya nggak persamaan baru juga sih. Tapi misal seperti ini. Kita langsung ke contoh soal saja. Misal saya ingin menghilangkan nilai y-nya ya, teman-teman.
Kan itu kita punya persamaan 2x min y sama dengan 1. Maka kita bisa menjadikan persamaannya seperti ini ya teman-teman. Min y sama dengan 2x-nya pindah ke kanan menjadi 1 min 2x. Maka kita bisa jadikan y sama dengan, kita pindah minusnya ke sebelah kanan juga. Maka ini menjadi 2x min 1 gitu teman-teman. Di persamaan pertama kita punya 3x plus 2y sama dengan 12 kan. Nah, nilai y ini yaitu 2x min 1 kita substitusikan ke nilai y yang ini teman-teman. Maka kita menjadi seperti ini persamaannya. 3x ditambah 2 dikalikan y-nya itu apa teman-teman tadi? 2x min 1. Nah, jika teman-teman perhatikan ini mirip dengan persamaan satu variabel ya. Maka kita selesaikan saja nih. 3x tambah 4x min 2 sama dengan 12. Maka kita dapatkan nih 7x min 2 sama dengan 12. Kita pindah min 2-nya ke sebelah kanan. Maka menjadi di sini ya. 7x sama dengan 14. Kita dapatkan nih nilai x sama dengan 14 dibagi 7 adalah 2. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi hasilnya sama saja teman-teman. Nah, dari sini kita hanya perlu memasukkan ke x-nya ini ke persamaannya. Salah satu persamaannya teman-teman. 2x min y sama dengan 1. Kita hanya perlu masukkan nilai x sama dengan 2-nya teman-teman. Menjadi 2 dikalikan 2 min y. Gini kan? Kita masukin saja sama dengan 1. Y-nya kita pindah ke kanan menjadi 4 sama dengan 1 ditambah y. Maka kita dapat nih nilai y-nya. Y-nya adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3. Nah, ini adalah cara substitusi ya teman-teman. Dan hasilnya akan sama saja gitu. Nah, jadi terserah sih teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Hasilnya akan sama saja. Nah, gimana dengan cara eliminasi dan substitusi gitu teman-teman. Caranya adalah kita combine saja. Misal tadi kan kita eliminasi pertama, kita hilangkan salah satunya dulu kan teman-teman. Ini kita kalikan, tadi kalikan berapa? Ini kalikan 1 dan yang bawah kalikan 2. Kita dapatkan tadi 3x plus 2y sama dengan 12 dan yang bawah 4x min 2y sama dengan 2. Ini kita tinggal tambah saja ya teman-teman. Agar 2y-nya hilang. Kita dapat nih 7x sama dengan 14. Nah, setelah kita mendapatkan x sama dengan 2 melalui cara eliminasi, kita hanya perlu memasukkan ke salah satu persamaannya saja gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan cara campuran ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman terserah mau pakai yang mana aja, terserah. Tinggal kita masukin 2 min 2 min y sama dengan 1. Maka kita dapatkan nilai y. Y adalah seperti tadi ya teman-teman, tinggal 4 dikurangin 1, hasilnya adalah 3 gitu. Nah, jadi ini ada contoh-contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah ya teman-teman. Ini juga untuk latihan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear 3 variabel gitu teman-teman. Sebenarnya ini sama saja, tapi bedanya ada 3 variabel. Biasanya tuh kita ibaratkan, kita pakainya tuh x, y sama dengan z. Nah, sama saja teman-teman. Kalau di bidang 3 dimensi itu, nanti tuh ada satu titik di sini teman-teman. Nah, ini merupakan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaannya gitu teman-teman. Nah, bentuk umumnya ini ya teman-teman. Contoh, langsung masuk ke soal saja teman-teman. Nah, cari yang paling gampang adalah kita mengeliminasi variabelnya teman-teman. Mengeliminasi salah satu variabel yang paling gampang. Nih, udah saya highlight di sini ya. Nanti sebenarnya cara mengerjakannya itu sama saja gitu. Nah, jika teman-teman perhatikan misal di sini. Contoh 1 dan 2 itu bisa kita eliminasi ya. Kita tambahkan saja agar nilai z-nya hilang gitu. Misal seperti ini. X plus Y plus Z itu sama dengan 6. Dan X plus Y min Z itu sama dengan 2. Agar Z-nya hilang, ini kita tambahkan ya teman-teman. Z ditambah min Z, dia kan 0 ya. Maka menjadi X tambah X yaitu 2X ditambah 2Y
sama dengan 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. Karena ini bisa kita bagi 2 semua ya. Atau kalau kita sederhanakan jadi gini, 2 kalikan X plus Y itu sama dengan 8. Kita bisa coret nih, 2 sama 8 ya. 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi kita dapatkan nih, X plus Y sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa masukkan X plus Y ini, teman-teman, ke persamaan nomor 1, teman-teman. Iya kan? Karena persamaan nomor 1 itu apa? Kita kerjakan di sebelah kiri sini ya. Adalah X, agar kelihatan saya kurung gini, plus Z sama dengan 6. Tadi kita dapat nih, X plus Y itu apa? Adalah 4 ya. Maka kita bisa tuliskan 4 ditambah Z sama dengan 6. Maka kita dapatkan nilai Z adalah 6 kurangi 4, yaitu 2 gitu. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mencari nilai X dan Y gitu. Ya, ini sebenarnya suka-suka teman-teman sih cara mengerjakannya seperti apa. Tapi cara mengerjakannya itu sebenarnya sama-sama saja, teman-teman. Kita hanya perlu mengeliminasi salah satunya. Oke. Nah, di sini kita punya nih nilai Z sama dengan 2. Kita bisa masukin misal ke persamaan, mau yang mana ya? Misal saya masukin ke persamaan 1 dan 3 gitu. Oke, kita fokus ke persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dulu. Persamaan 1 itu adalah X plus Y plus Z-nya adalah 2 sama dengan 6. Dan persamaan 3 adalah 2X min Y plus Z. Z-nya tadi adalah 2 ya. 2 sama dengan 7 gitu. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini menjadi sebuah persamaan dua variabel lagi kan, teman-teman. Nah, dari sini kita hanya perlu eliminasi dan substitusi lagi gitu, teman-teman. Maka kita hanya perlu menyelesaikannya saja. Nah, misal di sini yang paling gampang tuh ini ya, teman-teman. Kita selesaikan atau kita hilangkan nilai Y-nya ya kan. Jadi kita tinggal tambahkan kedua persamaan tersebut. Saya ganti pakai hijau. X plus Y plus 2 sama dengan 6. Dan persamaan keduanya adalah 2X min Y plus 2 sama dengan 7. Tinggal kita tambahkan saja, teman-teman. Nah, X ditambahkan 2X menjadi 3X. Dan Y ditambah minus Y, habis ya teman-teman, menjadi 0 ya. Plus 0 ditambah 2 ditambah 2, yaitu 4. Sama dengan 13. Nah, kita dapatkan nih 3X sama dengan 4, kita pindah ruas ke sini. 13 dikurangi 4, yaitu 9 ya teman-teman. 9. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Nah, kita udah dapat nih nilai X, nilai Z. Sekarang nilai Y, teman-teman, yang belum. Nah, tadi kita punya kan suatu persamaan di sini. Ini ya, teman-teman. X plus Y sama dengan 4. Jadi kita hanya perlu masukkan atau substitusi nilai Y-nya saja, yaitu nilai X-nya saja. Sorry. Jadi kita substitusikan ke sini. Nih, X ini kita substitusikan ke sini. X-nya berapa? 3. 3 ditambah Y sama dengan 4. Maka kita dapat nih Y-nya sama dengan, kita pindah nih 3 ke sini. Menjadi 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1. Seperti itu ya teman-teman, sebenarnya sama saja caranya. Jadi teman-teman tinggal banyakin latihan aja agar bisa cepat menyelesaikan persamaan-persamaannya, teman-teman. Oke, di sini coba kita bahas soal yang berbeda, teman-teman. Ini merupakan soal cerita yang bisa dikerjakan dengan persamaan linear juga. Misal di sini ada paket A, paket B, dan paket C yang dijual oleh toko buku gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa ibaratkan buku itu menjadi X, dan pensil itu menjadi Y, dan penggaris itu menjadi Z gitu, teman-teman. Sebenarnya ya udah, ini menjadi persamaan 3 variabel lagi. Kita punya 3 persamaan di sini, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 19.000. Terus persamaan kedua, kita punya itu bukunya 1, maka X plus pensilnya 2, maka 2Y
ditambah 2 penggaris, maka 2 set. Sama dengan 20.000. Terus 3. Persamaan 3 adalah 1 buku ditambah 1 pensil ditambah 3 penggaris, itu hasilnya adalah 21.000. Dan ditanyakan adalah nilai X gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya ini caranya sama saja teman-teman kayak yang sebelumnya, cuma ya ini sebagai latihan aja sih teman-teman. Teman-teman bisa coba kerjakan di rumah buat latihan menyelesaikan persoalan ini teman-teman. Sebenarnya masih ada satu lagi teman-teman. Udah di SS ya. Sekarang lalu soal selanjutnya ini ya teman-teman. Nah, ini coba teman-teman buat persamaan matematisnya dan kerjakan sendiri ya di rumah ya teman-teman. Karena mengingat sudah durasinya sangat panjang, nanti kalau lama-lama teman-teman bobo lagi. Oke, jadi sebenarnya itu saja teman-teman yang kita bahas atau yang bisa saya sharing dan jelaskan kepada teman-teman. Jika teman-teman merasa masih kurang paham terhadap materi yang ada di pembahasan kali ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan dan teman-teman saya akan membantu menjelaskan ulang seperti itu. Oke, jadi terima kasih teman-teman dan jangan lupa subscribe Doto.edu untuk pembahasan-pembahasan di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.